Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberi pada kami. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang sampling kelompok atau cluster sampling. Nah, untuk itu sebelum kami memulai materi, izin kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Nona Sriva Salma. Ada teman saya Bernardino Sewuyo, Dwi Ade Novalialedo, dan Alfonso Sumbu Manopeko. Baik, langsung saja pada materi, yaitu tentang memperkirakan proporsi dalam sampling cluster. Untuk memperkirakan proporsi sampel untuk setiap kelompok dengan membagi jumlah individu yang memiliki karakteristik dan dalam kelompok dengan total ukur sampel kelompok tersebut. Jika terdapat N kelompok, maka perkiraan P dapat dihitung dengan rumus yang tertera di slide, di mana AI sama dengan banyaknya elemen dalam kelompok I, MI banyaknya elemen dalam I, dan I itu dari 1 sampai N. Untuk perkiraan P ini sama dengan rumus X bar. Bedanya terdapat XI yang diganti dengan AI. Begitupun dengan menghitung variansnya. Untuk estimator variansnya, teman-teman bisa lihat pada slide, di mana M bar sama dengan M per N sama dengan rata-rata banyaknya elemen per kelompok sampel. MI banyakkan elemen dalam kelompok I mulai dari 1 sampai N. Dengan kesalahan sampling sama dengan B sama dengan KS, di mana untuk rumus B ada pada di slide, dan di mana N sama dengan banyaknya kelompok dalam populasi, N kecil banyaknya kelompok dalam sampel acak, M sama dengan rata-rata banyaknya elemen per kelompok, MI sama dengan banyaknya kelompok dalam kelompok banyaknya elemen dalam kelompok I dari 1 sampai E, dan P adalah estimator proporsi, di mana untuk perkiraan interval proporsi dalam sampel cluster, P lebih besar daripada P topi kurang B dan lebih kecil dari P topi tambah B, di mana P topi sama dengan estimator proporsi dan B adalah kesalahan sampling. Untuk perkiraan estimator varians ini akan mendapatkan hasil perkiraan yang lebih baik hanya jika sampelnya bernilai atau berjumlah cukup besar dari atau N lebih besar dari 20. Untuk diketahuan P topi adalah pemeriksa tak bias untuk P dan merupakan pemeriksa antar bias dari varians K. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi dalam sampling cluster. Di sini pertama-tama yang perlu diketahui itu adalah kita harus mencari tahu terlebih dahulu besar kesalahan sampling yang ditolerir sehingga kita dapat menentukan besarnya sampel dan kita dapat memperkirakan proporsi dalam sampling cluster ini. Di sini dengan persamaan 2 SP topi sama dengan B, di mana SP ini perkiraan dari varians P topi, kita dapat memperoleh rumus dari N nantinya, atau kita dapat memperoleh rumus untuk mencari tahu banyaknya kelompok dalam sampel ini. Di sini kita menggunakan rumus itu. Di sini sesuai dengan yang sudah ditampilkan pada slide ini, 2 dikali dengan varians P topi sama dengan B. Pada tahap yang selanjutnya kita akan mengkuadratkan kedua sisi sehingga menjadi 4 dikali dengan varians P topi sama dengan B kuadrat, dan di sini kita substitusikan nilai dari varians P topi ini dan dikerjakan sesuai dengan pengerjaan perkalian biasanya. Kita akan memanipulasi, setelah itu kita akan memanipulasi nilai dari B kuadrat dikali dengan M bar kuadrat diperkan dengan M4 ini dengan inisial D, dengan kita misalkan dengan D, dan selanjutnya kita pisahkan bagian yang mempunyai nilai varians kuadrat K, sehingga di situ kita peroleh N besar dikurang dengan N kecil dikali dengan varians kuadrat K sama dengan N kecil dikali dengan N besar dikali D. Di sini dikerjakan sesuai dengan langkah pengerjaan, dan kita sehingga diperoleh rumus dalam menentukan besarnya sampel itu, yaitu N sama dengan N dikali dengan varians kuadrat K diperkan dengan N besar dikali D ditambah dengan varians kuadrat K, di mana kembali lagi D itu tadi itu sama dengan B kuadrat dikali dengan M kuadrat M bar
kuadrat diperkan dengan 4. Di sini S kuadrat K ini sama dengan 1 per dengan N dikurang 1 dikali dengan sigma AI dikurang dengan P topi MI dikuadratkan. Di mana S kuadrat K ini sebagai pengganti dari varians kuadrat K. Oke, selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bernardini Usewuyo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kita masuk pada pembahasan soal. Untuk contoh soal yang pertama, pada tabel tersebut, tabel kolom kelompok, banyaknya remaja dalam kelompok dan banyaknya remaja yang sarjana dalam kelompok. Kita misalkan jika contoh pada tabel tersebut merupakan sampel sementara dan akan ditentukan berapa besar sampel agar dapat dibuat perkiraan presentasi remaja yang sarjana dengan kesalahan sampling sebesar 0,04. Dalam hal ini, proses perhitungan atau pemecahan persoalan dan kesalahan sampling harus dinyatakan dalam proporsi. Di sini sudah ditentukan untuk jumlahnya, sigma MI adalah 151, sigma dari AI, maksudnya sigma MI itu merupakan banyaknya remaja dalam kelompok, dan sigma AI adalah total banyaknya remaja yang sarjana dalam kelompok, itu adalah 72. Untuk sigma AI kuadrat adalah 262, dan untuk sigma MI kuadrat ada 1047, untuk sigma AI MI adalah 511. Untuk rumus P topi sendiri adalah sigma I dari 1 sampai N AI dibagi sigma I dari 1 sampai N MI. Baik, kita masuk pada pembahasan. Untuk rumus M kecil barnya adalah 1 per N dikali sigma MI, itu diperoleh hasilnya adalah 6,04. Jadi, untuk nilai M barnya adalah 6,04. Berikutnya, untuk nilai SP topi kuadratnya dengan rumus N besar N dikurangi N dibagi N dikali M kuadrat dikali dengan sigma AI dikurang P topi MI dikuadratkan dibagi N kurang 1. Itu diperoleh hasil adalah 0,00055. Jadi untuk nilai SP topi kuadratnya adalah 0,0055. Untuk nilai NBB dengan rumus P topi dikurang 2 dikali SP topi itu sama dengan 0,477 dikurang 2 dikali 0,00055 itu sama dengan 0,43 atau 43%. Untuk NBA-nya adalah sama dengan 0,477 ditambah 0,047 itu sama dengan 0,52 atau 52%. Jadi dapat disimpulkan dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, interval antara 43% sampai dengan 52% akan memuat persentase remaja yang sarjana. Baik, masuk pada contoh soal yang kedua. Dengan menggunakan tabel pada contoh sebelumnya, di sini akan ditentukan berapa besarnya sampel untuk membuat perkiraan P jika kesalahan sampling ditolerir sebesar 0,04 dengan tingkat keyakinan 95%. Di sini P itu merupakan proporsi remaja yang sarjana. Kita misalkan pada data adalah sampel sementara, sehingga untuk rumus SK kuadratnya adalah 1 dibagi N kurang 1 dikali sigma AI dikurang P topi MI dikuadratkan, kesalahan pengetikan, AI dikurang P topi MI dikuadratkan, itu sama dengan 12,729 dibagi 24 sama dengan 0,530. Untuk M besar barnya karena tidak diketahui maka digunakan M kecil bar. Di sini nilai M kecil bar sudah diketahui adalah 6,04. Sehingga untuk mencari nilai D-nya dengan rumus B kuadrat dikurang B kuadrat dikali M kuadrat dibagi 4 sama dengan 0,0440 dikuadratkan dikali 6,04 dikuadratkan dibagi 4 diperoleh hasil untuk D-nya adalah 0,0146.
Untuk nilai N kecil dengan rumus N dikali sigma K kuadrat dibagi N dikali D ditambah sigma K kuadrat itu sama dengan 415 dikali 0,553 dibagi 415 dikali 0,0146 ditambah 0,530 itu diperoleh hasil adalah 33,40. Di sini 33,40 itu dibulatkan ke atas sehingga menjadi 34. Sehingga dapat disimpulkan untuk membuat perkiraan proporsi remaja yang sarjana dengan kesalahan sampling sebesar 0,04 diperlukan sampel acak sebanyak 32 sampel. Sekian dari kelompok kami, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.